berisik atau terputus-putus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ibu? Sangat jelas, Ibu. Jelas. Oke. Kalau jelas, saya tidak akan pindah tempat. Saya akan eh, mengajar di ini soalnya di ruang dosen jadi agak rame ya. Kalau memang suaranya agak berisik, backgroundnya berisik, saya akan pindah ruangan. Tapi kalau sudah cukup jelas dan clear, oke, saya akan mulai. Oke, minggu depan harus luring ya. Ini kan daring katanya teman-teman gak bisa ke kampus karena masih ada di rumah ya. Oke, kalau minggu depan harus luring. Oke, selanjutnya adalah materi mengenai konstipasi. Ya, konstipasi jika tidak terkait dengan penyakit IBS ya, itu adalah suatu sindrom yang dikarakterisasi dengan jarangnya buang air besar atau kurang dari 3 kali per minggu, di mana BAB-nya susah, kemudian fesesnya keras, kemudian ada feeling of incomplete evacuation. Feeling incomplete evacuation ini adalah perasaan tidak tuntas atau lampias setelah BAB. Jadi setelah BAB itu masih ada perasaan penuh di bagian perut. Nah, American Gastroenterological Association itu mendefinisikan konstipasi ini adalah susahnya buang air besar atau jarangnya buang air besar dengan disertai adanya straining. Straining itu adalah mengejan atau feeling of incomplete defecation atau susah eh, tidak perasaan tidak tuntas atau tidak lampias dalam mengeluarkan feses. Nah, dari penilaian klinis itu ada 2 sistem kriteria ya, kriteria konstipasi fungsional dan IBS tipe konstipasi. Jadi konstipasi itu ada yang fungsional, ada yang IBS. Jadi terkait dengan irritable bowel syndrome. Ya, kalau yang terkait dengan irritable bowel syndrome itu nyeri atau rasa tidak nyaman di bagian perut yang berulang sekurang-kurangnya 3 hari per bulan dalam 3 bulan terakhir yang berkaitan dengan dua atau lebih hal-hal berikut. Yang pertama adalah membaik dengan defekasi, kemudian onset berkaitan dengan perubahan frekuensi buang air besar, kemudian yang ketiga adalah onset berkaitan dengan perubahan bentuk penampilan feses. Kemudian konstipasi fungsional yang pertama harus mencakup dua atau lebih keadaan berikut. Yang pertama adalah mengejan selama 25% defekasi atau lebih. Kemudian feses yang keras pada 25% defekasi. Kemudian perasaan tidak tuntas atau tidak lampias saat BAB. Kemudian perasaan adanya hambatan pada dubur pada 25% defekasi atau lebih. Kemudian evakuasi feses secara manual pada 25% defekasi atau lebih. Kemudian BAB kurang dari 3 kali per minggu. Kemudian yang kedua adalah sangat jarang buang air besar tanpa menggunakan laksansia. Kemudian yang ketiga adalah tidak memenuhi kriteria yang IBS tadi. Nah, itu termasuk konstipasi fungsional. Kemudian faktor resikonya yang pertama di sini adalah jenis kelamin. Menurut laporan WGO pada kasus konstipasi fungsional ini wanita lebih sering daripada pria. Kemudian terkait dengan usia, usia ini lebih dari 40 tahun. Kemudian baru menjalani pembadahan abdominal atau perineal atau panggul. Kemudian yang ketiga adalah hamil tua. Ya, kalau hamil tua sering terjadi konstipasi ya. Kemudian aktivitas fisik yang kurang. Kemudian tidak ada kuatnya asupan air dan serat. Kemudian obat-obatan polifarmasi terutama pada pasien-pasien dengan usia lanjut. Penyalahgunaan laksansia ya. Kemudian ada faktor komorbid, ada penyakit lain yang bisa menyebabkan konstipasi. Kemudian pasien dalam keadaan terminal, kemudian pada perjalanan atau traveling. Kemudian ada riwayat konstipasi kronik, kemudian idiopathic slow transit constipation dan ada faktor psikologi.
Nah, dari patofisiologinya, konstipasi itu ada dua. Yang pertama adalah primary atau idiopatik. Primary ini ketika konstipasi itu terjadi tanpa adanya penyebab yang jelas. Itu disebut dengan konstipasi primer. Kemudian ada yang namanya konstipasi sekunder. Ya, konstipasi sekunder ini terjadi karena penyebab yang jelas, seperti obat-obatan, gaya hidup, atau memang keadaan penyakit yang bisa menyebabkan konstipasi. Nah, konstipasi primer itu dibagi lagi menjadi tiga. Normal transit constipation atau NTC, kemudian slow transit constipation atau STC, kemudian pelvic floor dysfunction atau disorder defecation. Normal transit constipation atau NTC ini adalah pasien-pasien yang mempunyai motilitas GI atau frekuensi buang air besar yang normal, tetapi mungkin mengalami kesulitan dalam evakuasi buang air besar yang keras. Ya, jadi pergerakan ususnya itu normal ya, tapi orangnya itu susah untuk buang air besar, ya, kesulitan dalam BAB, kemudian fesesnya keras, kemudian kembung dan rasa tidak nyaman pada perut. Kemudian slow transit constipation atau STC. Nah, ini karena ini slow transit berartinya pergerakan dari motilitas ususnya itu turun ya. Jadi disebabkan oleh motilitasnya menurun atau asupan kalori tidak mencukupi yang menyebabkan tinja lebih jarang, lebih keras, dan lebih kering. Kemudian yang ketiga adalah pelvic floor dysfunction atau disorder defecation. Nah, pada pasien dengan gangguan buang air besar, otot atau sphincter ini berkontraksi saat buang air besar. Nah, nah, sphincter pada rektum itu kalau terjadi buang air besar kan harusnya relaksasi ya biar fesesnya keluar. Nah, ketika fesesnya mau keluar, itu sphincternya malah berkontraksi sehingga fesesnya nggak bisa keluar. Yang pertama adalah normal transit constipation atau NTC. Nah, tipe ini paling umum ditemukan. Konstipasi ini disebabkan oleh sulitnya evakuasi feses yang keras. Gejalanya antara lain kembung, rasa tidak nyaman dalam perut. Kemudian slow transit constipation atau STC. Nah, tipe ini lebih sering ditemukan pada wanita muda. Gejala-gejalanya antara lain kembung, rasa tak nyaman dalam perut, tidak ada sensasi keinginan buang air besar. Kemudian yang ketiga adalah disfungsi anorektal atau disfungsi dasar panggul. Nah, terjadi sinergi atau tidak sinergi antara otot-otot dasar panggul dan sphincter ani atau terdapat struktur yang tidak normal pada anorektal. Ya, gejalanya di sini defekasinya dengan mengejan, eh impaksi fekal ini ada penyumbatan feses dalam usus sehingga perlu evakuasi atau pengambilan feses itu secara manual. Nah, bila ada nyeri yang berkepanjangan, umumnya berhubungan dengan adanya hemoroid dan fisura ani. Kemudian, konstipasi sekunder. Ya, konstipasi sekunder berarti konstipasi yang memang penyebabnya jelas, ya. Misalnya kurang serat dan air. Kemudian ada penyakit-penyakit tertentu seperti kanker kolon, kemudian megakolon, kemudian fisura ani, DM. Nah, hipotiroid. Nah, ini sering keluar hipotiroid ini gejalanya salah satunya adalah konstipasi. Kemudian kelebihan kalsium juga akan menyebabkan konstipasi. Kekurangan kalium dengan magnesium juga menyebabkan konstipasi. Penyakit Parkinson, depresi juga menyebabkan konstipasi. Nah, ini selain penyakit, obat-obatan yang dapat menyebabkan konstipasi di sini adalah yang paling utama adalah obat-obat golongan opiat ya seperti morfin, kodein, doferi, kemudian ada obat-obat antikolinergik, antidepresan trisiklik ya. Kemudian CCB terutama verapamil ya. Ini sering kali keluar di soal. Ya, verapamil itu efek sampingnya adalah konstipasi. Nah, kemudian antasida. Nah, antasida ini khususnya ketika antasida yang konsentrasi aluminiumnya tinggi. Ya, jadi ketika teman-teman minum antasida dan efek sampingnya kan bisa dua ya, konstipasi atau diare. Nah, kalau efek sampingnya konstipasi
efek sampingnya konstipasi berarti antasidanya itu kadar ALOH-nya itu tinggi. Ya, jadi cari kalau nggak pengen konstipasi ya cari antasida yang kadar ALOH-nya rendah. Kemudian suplemen kalsium itu juga menyebabkan konstipasi, kemudian suplemen besi seperti sangobion, kemudian suplemen besi ferrosulfat. Nah, itu efek sampingnya adalah konstipasi. Nah, ini seringkali keluar di soal ya, obat-obat apa yang menyebabkan konstipasi. Nah, opioid induced constipation. Nah, ini konstipasi yang diinduksi opioid. Nah, kenapa kok opioid itu bisa menyebabkan konstipasi? Nah, karena ada perubahan fisiologis terjadi ketika opioid itu mengaktifkan reseptor mu kappa delta pada saluran GI yang digabungkan dengan protein G. Nah, aktivasi reseptor ini bisa mengurangi pelepasan asetilkolin yang berkontribusi pada perubahan fisiologi seperti penurunan aktivitas propulsif, peningkatan kontraksi non propulsif. Nah, sehingga terjadi penurunan motilitas dan menyebabkan sembelit. Nah, ini gejala-gejala konstipasi. Nah, ini tanda dan gejala konstipasi yang pertama. Jarangnya BAB yaitu kurang dari 3 kali per minggu. Fesesnya itu keras, kecil, kering, ya. Kemudian disertai dengan straining atau mengejan. Kemudian ada feeling of incomplete evacuation. Nah, ini perasaan tidak tuntas atau lampias saat buang air besar. Nah, sebenarnya ini kan gejala yang ringan ya, mungkin bisa ditangani dengan obat-obat bebas di apotek. Namun, ketika terjadi alarm sign atau simptom, gejala yang harus diwaspadai, maka harus langsung ditangani oleh tenaga medis ya, atau dirujuk ke rumah sakit. Nah, apa saja alarm sign? Yang pertama adalah hematosesia. Hemato ini darah, sesia ini feses. Ya, artinya adanya darah di dalam feses. Kemudian apa bedanya dengan melena? Melena ini fesesnya warna kehitaman. Karena apa? Karena terjadi pendarahan di bagian saluran cerna bagian atas. Jadi ada bedanya ya. Ketika feses itu ada darah yang segar atau fesesnya kehitaman itu sama-sama pendarahan. Tapi kalau yang darah segar, warna merah segar itu pendarahannya ada di sekitar kolon atau usus besar. Kalau fesesnya di kehitaman di bagian feses itu pendarahannya itu di saluran cerna bagian atas. Kemudian kalau terjadi anemia, berat badan berkurang, anoreksia, kemudian mual, muntah. Nah, ini menyebabkan juga menyebabkan sorry, anemia, weight loss, anoreksia. Nah, ini tanda-tanda alam simptom yang dimana konstipasi ini harus segera mendapat perhatian khusus dari tenaga medis. Kemudian ada gejala keluarga dari jadi keluarga ada yang pernah mengalami kanker kolon atau inflammatory bowel disease. Nah, itu juga harus segera diperiksakan. Nah, physical examination. Nah, ini pemeriksaan fisik itu meliputi harus dicek dulu ya di anusnya itu di rektalnya apakah ada massa feses yang menyumbat. Ada yang menyumbat atau tidak. Iya dengan apa? Dengan alat yang dimasukkan lewat rektal atau jari dimasukkan lewat rektal. Ya. Jadi itu bisa menegakkan diagnosa dari konstipasi. Kemudian eh, dari data laboratorium. Ya, data laboratorium ini sangat jarang sekali ya tidak direkomendasikan secara rutin karena memang kalau tidak ada tanda alarm simptom seperti anemia tadi, ya anemia, weight loss tadi, maka tidak diperlukan adanya pemeriksaan darah lengkap. Nah, kalau terjadi anemia baru diperiksakan darah lengkap. Nah, kemudian pada pasien dengan alarm simptom, alarm sign atau alarm simptom, nah ini harus gunakan alat diagnostik yang khusus seperti protoskopi, sigmoidoscopy, kolonoskopi, sama barium enema. Nah, skopi ini
dengan pemeriksaan. Jadi dipasang kamera ya, di senar. Kalau endoskopi kan masuknya lewat atas. Kalau protoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi itu masuknya lewat bawah, lewat rektal. Jadi dimasukkan kameranya dengan benang itu masukkan ke rektal. Kalau protoskopi itu daerah rektum. Kalau sigmoid itu di daerah sigmoid atau umbai cacingnya. Kalau kolonoskopi itu pemeriksaan di usus besar atau kolon. Kemudian diagnosa penunjang lainnya adalah barium enema. Nah, ini Bristol Sturchat ini penilaian bentuk konsistensi feses. Nah, dari bentuk ini maka tipe 1 inilah yang tipe feses yang khas untuk pasien konstipasi. Nah, untuk treatmentnya, jadi diagnosa konstipasi, dievaluasi terkait dengan riwayat pasien, penyakit pasien, kemudian obat yang di apa namanya baru dikonsumsi, riwayat pengobatan pasien, apakah memang menyebabkan konstipasi atau tidak. Kalau menyebabkan konstipasi, treat underlying cause ya. Ya jadi bisa dihentikan sementara. Kemudian selain itu dietary modification. Ya, dietary modification di sini untuk meningkatkan serat ya, kemudian suplementasi bulk forming agent, jadi suplemen untuk pembentuk tinja. Nah, di sini untuk semua jenis konstipasi ya, baik opioid induced constipation akut maupun kronis. Nah, untuk tambahannya dilihat tipe-tipe konstipasinya. Ya, kalau misalnya konstipasinya yang diinduksi opioid ya, dan opioid tidak bisa dihentikan, maka bisa ditambahkan pencahar osmotik atau stimulan. Atau kalau pencahar osmotik dan stimulan tidak bisa menangani, bisa ditambahkan reseptor opioid, antagonis reseptor opioid atau lebih proston. Ini untuk konstipasi yang diinduksi opioid. Kemudian konstipasi akut ya. Akut itu terjadi kalau kurang dari 3 sampai 6 bulan. Yaitu namanya konstipasi akut. Nah, kalau konstipasi akut bisa ditambahkan pencahar osmotik atau pencahar stimulan. Ya. Kemudian ada juga konstipasi kronis ya. Konstipasi kronis itu kalau konstipasinya lebih dari 6 bulan. Nah, ini coba diberi Secretagogus. Contoh obatnya adalah lubiprostol, linaclotide, dan plecanatide. Nah, tujuan terapinya di sini adalah yang pertama adalah meredakan gejalanya, menyembuhkan gejala, kemudian reestablish normal bowel habits, yaitu mengembalikan kembali kebiasaan buang air besar yang normal, kemudian meningkatkan quality of life, kualitas hidup dengan meminimalisir dari efek samping dari pengobatan. Nah, di sini ada non farmakologi terapi. Nah, pada beberapa kasus ya, terapi non farmakologi termasuk lifestyle, kemudian diary modification itu eh, harus direkomendasikan diberikan sebelum diberikan eh, farmakoterapi ya, sebelum diberikan obat ya, harus dilakukan non farmakologi dulu sebelum pemberian obat. Apa saja terapi non farmakologi? Yang pertama adalah peningkatan asupan serat makanan atau suplementasi serat ya, ini untuk memperbaiki normal transit constipation. Nah, sedangkan pada pasien dengan slow transit constipation atau konstipasi yang diinduksi obat, bisa jadi tidak merespon adanya dengan peningkatan serat. Nah, makanan berserat tinggi itu meliputi kacang-kacangan, biji-bijian, gandum utuh, sereal dedak, buah-buahan, kemudian sayuran ya seperti asparagus, kubis, dan wortel. Nah, ada dua tipe serat ya, serat soluble dan insoluble. Soluble ini adalah serat yang larut sama air ya.
soluble fiber. Ya, ini kalau dilarutkan pada air itu bisa larut dan membentuk gel ya. Gel ini dapat memperlambat dari pencernaan. Misalnya lentil, apel ya. Nah, teman-teman kalau ngejus apel itu kan lama-lama kan menjadi gel. Nah, itu serat yang larut air atau soluble. Kemudian kacang-kacangan, biji rami, psyllium. Nah, psyllium ini termasuk komposisinya vegeta ya. Jadi itu harus dilarutkan air dulu membentuk gel. Kemudian fiber selain soluble adalah insoluble yang tidak larut ya. Serat yang tidak larut ini dalam air dan sebagian besar tetap utuh ya jika dilarutkan dalam air. Nah, ini bisa mengurangi waktu di mana makanan dan feses itu melewati usus. Nah, serat tidak larut ini menambah volume makanan dan membantu mencegah sembelit. Contohnya adalah gandum utuh, corn burn, kemudian daun hijau yang gelap, vegetable, kemudian root vegetable skin. Nah, di sini selain asupan serat, juga asupan cairan itu penting ya. Pada pria dewasa berusia 19 tahun ke atas harus minum 3,7 liter per hari dan wanita berusia 19 tahun ke atas harus minum air 2,7 liter per hari. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi probiotik dapat meningkatkan konsistensi feses dan frekuensi tinja pada pasien dengan sembelit. Nah, yang tadi adalah terapi non farmakologi, kemudian ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi ini adalah terapi menggunakan obat. Nah, di sini ada 3 golongan obat. Yang pertama adalah obat yang bisa menyebabkan atau melembutkan dari feses pada waktu 1 sampai 3 hari. Kemudian yang kedua adalah obat yang dapat selain melunakkan juga membuat agak semi cairan ya dalam waktu 6 sampai 12 jam. Kemudian ada agen atau obat golongan yang bisa mengeluarkan feses itu secara cepat ya. Watery evacuation. Jadi keluar seair-airnya pada jangka waktu 1 sampai 6 jam atau kurang. Yang pertama kita bahas yaitu agen atau obat yang dapat melembutkan feses. Jangka waktunya lumayan lama, ya 1 sampai 3 hari. Golongan dari agen-agen tersebut yang pertama adalah bookworming. Bookworming ini adalah pembentuk tinja, ya, atau produser, ya. Kemudian ada emollient, ya, emollient ini pelembut tinja. Kemudian ada pencahar hiperosmolar, ya, yaitu sorbitol. Kemudian ada mineral oil. Oke, yang pertama kita bahas adalah bulk forming atau bulk producer. Nah, yang termasuk pada obat-obat yang membentuk membentuk tinja atau bulk forming ini adalah derivatnya psyllium. Kalau yang semi sintetik ada polikarbopil, kemudian kalau sintetik adalah metil selulosa. Ya. Nah, ini bekerja dengan mengembang di cairan usus membentuk gel yang membantu pembuangan tinja dan mendorong gerakan peristaltik. Dan ini dapat menyebabkan perut kembung, ya lebih jarang dengan metil selulosa dan kram perut. Nah, obat pencahar ini harus diminum dengan air yang cukup ya. Ya harus dilarutkan di air dulu, nggak boleh langsung diminum serbuk-serbuknya. Karena apa? Nanti karena dia menyerap air yang banyak dan membentuk gel ya kalau diminum serbuknya nah nanti di tenggorokan itu dia akan mengembang yang membentuk gel sehingga tersangkut di kerongkongan dan menyebabkan penyumbatan atau malah bisa memperburuk sembelit. Golongan obat yang kedua adalah osmotik eh, laksansia atau pencahar osmotik. Yang termasuk pencahar osmotik di sini adalah laktulosa, sorbitol, glycerin. Nah, produk-produk ini menyebabkan air masuk ke lumen usus besar dan dapat merangsang gerakan peristaltik. Contohnya adalah laktulosa, glycerin, sama sorbitol. Nah, laktulosa ini mengasamkan isi kolon sehingga meningkatkan kadar air dalam usus dan melembutkan tinja. Nah,
laktulosa ini umumnya tidak direkomendasikan sebagai agen lini pertama untuk pengobatan sembelit karena dari harganya mahal dan dapat menyebabkan perut kembung, mual, dan ketidaknyamanan perut. Ya, kemudian ini dapat dibenarkan sebagai alternatif untuk sembelit akut dan telah terbukti sangat berguna pada pasien usia lanjut. Kemudian kalau gliserin, ya ini bisa menyebabkan iritasi lokal dan memiliki aksi hiperosmotik. Ya, gliserin dapat diberikan secara perektal, dapat menyebabkan ketidaknyamanan perektal. Jadi contohnya kalau di pasaran itu mikrolak ya, mikrolak itu ada gliserinnya. Kemudian sorbitol, sorbitol ini menyebabkan iritasi usus dan mempengaruhi kadar glukosa darah pada pasien. Kemudian golongan obat yang ketiga nih, ini adalah lubrikan. Lubrikan atau pelumas ya, pencahar pelumas. Nah, cuma ada satu obat ya, yaitu mineral oil. Nah, mineral oil ini adalah satu-satunya pencahar pelumas dalam penggunaan rutin dan bekerja untuk melipasi feses dan memungkinkan pengeluarannya lebih mudah. Dan ini ada efek pada fungsi usus diketahui setelah 2 atau 3 hari penggunaan. Nah, ini harus dihindari pada pasien yang berbaring ya, karena resiko terjadinya aspirasi atau pneumonia lipoid. Nah, mineral oil ini berguna dalam situasi yang mirip dengan yang disarankan untuk dokusat ya. Jadi untuk menjaga tinja lunak dan menghindari mengejan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, mineral oil ini dapat diserap secara sistemik dan menyebabkan reaksi antigenik di jaringan limfoid. Kemudian serta bisa menghambat penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian pencahar berikutnya adalah emollient ya. Jadi disebut dengan pelunak feses ya. Ini dikenal dengan surfaktan juga. Misalnya adalah garam dokusat. Nah, ini bekerja dengan meningkatkan aksi pembasahan permukaan di pada feses yang menyebabkan efek pelunakan. Dan itu mengurangi gesekan dan membuat feses itu lebih mudah dikeluarkan. Nah, offset kerja pelunak feses ini lebih lama dibandingkan dengan kebanyakan stimulan yang bisa memakan waktu hingga 72 jam. Nah, agen ini cenderung kurang efektif ya dalam mengobati sembelit dalam jangka waktu lama. Ini enggak efek eh, biasanya sih enggak efektif untuk treating konstipasi, tapi biasanya untuk mencegah konstipasi. Nah, kemudian obat ini tidak efektif eh, dalam mencegah konstipasi. Misalnya, kalau konstipasinya disebabkan oleh opioid ya atau pada penyakit tertentu. Nah, obat ini membantu dalam situasi di mana mengejan itu harus dihindari seperti pada pasien jantung koroner ya. Nah, setelah pemulihan dari serangan jantung atau pada pasien dengan gangguan perianal akut dan pada setelah post op rektal. Nah, ini si emollient ini membantu agar ketika BAB itu tidak mengejan. Nah, mengejan itu kan dapat memperburuk dari kondisi pasien. Kemudian golongan yang kedua adalah obat-obat yang bisa melembut, bukan hanya melembutkan, tapi membuat itu agak lebih sedikit cair dalam waktu 6 sampai 12 jam. Contohnya di sini adalah bisa kodil, kemudian sena. Ya, bisa kodil secara oral ya. Kemudian sena. Sena ini herbal sena yang bisa mengeluarkan dari fesesnya. Nah, bisakodil sama sena itu termasuk pencahar stimulan, ya, menstimulasi reksusar polos usus yang menyebabkan peningkatan motilitas. Nah, efek sampingnya karena dia menstimulasi itu bisa menyebabkan kram atau cramping tergantung dengan dosis yang diberikan. Kemudian agen yang ketiga ini adalah agen yang bisa mengeluarkan feses itu secara cepat dan besar-besaran ya dalam waktu 1 sampai 6 jam atau kurang.
Nah, agen tersebut ya seperti magnesium sitrat, magnesium hidroksida, magnesium sulfat. Kemudian juga bisa kodil tapi dalam bentuknya suppositoria. Kemudian obat-obat PEG. Ya, yang pertama adalah pencahar salin ya, pencahar garam magnesium sulfat, fosfat, sitrat. Ini menghasilkan efek osmotik, menahan cairan di saluran GI, bisa digunakan secara peroral atau secara perektal. Nah, buang air besar ini dapat terjadi dalam beberapa jam dosis oral dan dalam 1 jam atau lebih cepat setelah pemberian per rektal. Agen ini harus digunakan terutama untuk evakuasi akut usus sebelum dan pemeriksaan diagnostik setelah jadi untuk mengatasi keracunan juga bisa diminum bersama dengan obat cacing untuk mengeluarkan cacing lewat rektal. Kemudian PEG, polyethylene glycol atau larutan elektrolit ya. Larutan ini become populer ya untuk membersihkan kolon sebelum dilakukan pemeriksaan atau dilakukan pembedahan di daerah usus besar. Biasanya 4 liter dari larutan itu diberikan lebih dari 3 jam untuk menghasilkan suatu evacuation atau pengeluaran feses yang komplit. Nah, karena dia complete evacuation ya, dia mengeluarkan dalam jumlah yang besar ya, tidak direkomendasikan untuk treatment rutin ya, dan seharusnya di avoid untuk pasien yang mengalami obstruksi usus. Nah, ini algoritma tata laksana dari konstipasi pada pelayanan kesehatan lini pertama. Nah, di sini jika terjadi gejala konstipasi, dicek apakah ada tanda bahaya, umurnya apakah lebih dari 40 tahun, kemudian adakah dugaan konstipasi sekunder atau kelainan dari pemeriksaan colok dubur. Kalau iya, maka harus dirujuk ke rumah sakit. Kalau tidak, dilakukan terapi empiris 2-4 minggu. Kalau merespon, lanjutkan pengobatan. Kalau tidak merespon, investigasi lebih lanjut atau dirujuk. Nah, kemudian kalau misalnya penanganan konstipasi dilakukan di pusat pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Ya, ini dicek sama juga apakah ada alarm simptom, umurnya lebih dari 40 tahun atau tidak. Kalau iya, dilakukan pemeriksaan feses rutin, laboratorium, dan kolonoskopi. Nah, dari kolonoskopi ini bisa dilihat apakah ada luka atau lesi organik atau penyakit yang mendasari atau tidak. Kalau iya, maka pengobatan ini sesuai dengan penyebabnya. Nah, kalau tidak ada luka atau tidak ada lesi organik, maka dites lagi transit kolon dengan manometri anorektal. Nah, dari sinilah bisa diketahui jenis konstipasinya apakah konstipasi STC atau anorectal dysfunction. Ya, kalau NTC maka ada algoritmanya sendiri untuk normal transit constipation. Kalau STC ada algoritmanya juga sendiri. Kalau ARD juga ada algoritmanya sendiri. Ya. Kalau misalnya di sini tidak ada alarm simptom sama ya tadi ya terapi empiris 2-4 minggu. Nah, kalau dari endoskopi kemudian tes manometri anorektal diketahui pasiennya mengalami normal transit constipation atau NTC, maka terapinya serat itu wajib plus probiotik. Kemudian pilih salah satu dari laksansia berikut. Bisa mix of magnesia atau garam magnesium atau susu magnesium, atau bisa kodil atau laktulosa atau PEG. Pilih salah satu. Kalau ada perbaikan, lanjutkan terapi. Kalau tidak ada perbaikan, ya ditambah serat itu masih dikonsumsi ya, serat probiotik. Kemudian kalau misalnya pakai laksansia bisa kodil, maka ditambah salah satu laksansia tadi. Jadi laksansianya ada 2. Bisa ditambah laktosa
atomic of magnesia atau PEG. Nah, kalau ada perbaikan, lanjutkan terapi. Kalau tidak ada perbaikan, maka laksansianya ditambah. Jadi ada 3 laksansia. Namun di sini perlu diketahui serat dan probiotik harus wajib ada. 3 laksansia ini adalah bisakodil, laktosa, dan PEG. Nah, kalau ada perbaikan, lanjutkan terapi. Kalau tidak ada perbaikan, ini sangat jarang sekali ya di sini ya, sesuaikan terapinya. Kemudian kalau pasiennya diketahui FTC atau slow transit constipation, di sini serat probiotik masuk. Kemudian di sini ada 2 laksansia ya, mix of magnesia plus bisakodil atau mix of magnesia tambah prokinetik. Nah, sini ada perbaikan dan tidak ada perbaikan ya. Kalau perbaikan lanjutkan terapi. Kalau tidak ada perbaikan, tambahkan yang tadi 2 laksansia tadi ya, tambahkan laktulosa atau PEG. Kalau ada perbaikan, lanjutkan terapi. Kalau tidak ada, pertimbangkan untuk tindakan operasi. Nah, di sini kalau misalnya dari manometri anorektal tadi diketahui disfungsi anorektal atau anorektal dysfunction atau ARD, maka serat plus probiotik, dan ini laksansianya dalam bentuk suppositoria dan enema. Kemudian biofeedback terserat plus probiotik. Kalau ada perbaikan follow up, kalau tidak ada perbaikan investigasi ulang. Kemudian rekomendasi terapinya ya, dari berbagai macam laksansia, mana sih yang perlu dipilih? Jadi pemilihan laksansia itu menyakup beberapa hal, yaitu efektif, aman, murah ya. Nah, bisa asupan cairan, serat makanan, suplemen. Suplemen juga bisa disarankan lunak feses, salin, stimulan, atau pencara osmotik. Nah, ini harus dicoba dulu sebelum agen sekretagogue ya. Kemudian untuk pasien yang tidak konstipasi, ya dia tidak konstipasi tapi perlu untuk mencegah mengejan saat BAB, misalnya pada pasien hemoroid, hernia, atau pasien pasca infak miokard, eh, mungkin diperlukan dari Sustavener ya, atau laksatif ringan seperti PEG 3350. Kemudian pada pregnant woman, nah, pada wanita hamil ini harus disarankan untuk makan makanan yang teratur seimbang antara buah-buahan, sayuran, biji-bijian, serta menjaga asupan air yang cukup untuk menghindari sembelit. Nah, ini harus direkomendasikan untuk pertama kali adalah yang ini. Kemudian kalau tidak bisa menangani, maka bulk producer atau bulk forming ya, pembentuk tinja dan pelunak tinja ini mungkin aman untuk pada pasien hamil karena tidak diabsorpsi. Nah, kemudian bulking agent ini lebih aman daripada stimulan lasaktif. Kemudian laktulosa, magnesium produk ini kategorinya B. Kemudian laktulosa bulking agent ini tidak diserap di usus sehingga aman bagi ibu hamil dan menyusui. Kemudian antasida berbasis magnesium memiliki daya serap minimal dan dianggap berisiko rendah pada wanita hamil. Kemudian penggunaan magnesium citrat dalam jangka panjang harus dihindari, merupakan kategori kehamilan walaupun dia kategori kehamilannya adalah B. Nah, pada anak-anak, anak-anak di usia 6 tahun ini harus dievaluasi ya sebelum diberikan obat pencahar karena banyak hal yang terkait dengan konstipasi pada anak seperti dietnya, kemudian aktivitas fisiknya kurang, atau keadaan stres psikologinya atau keadaan belum toilet training ya, perlunya toilet training yang eh, menyebabkan dia stres ya, secara psikologi yang menyebabkan konstipasi. Nah, itu di asesmen dulu. Kemudian pada pasien manula, ya pada pasien manula ini seringkali mengalami sembelit. Nah, terkadang penggunaan pencahar itu kadang-kadang dipandang sebagai bagian normal dari kehidupan sehari-hari.
Nah, sangat penting untuk mencoba menghentikan penggunaan obat-obat yang dapat menimbulkan konstipasi. Ya, pengobatannya sama sih sebenarnya dengan usia muda, tapi dengan penekanan gaya hidup dan diet atau probiotik. Nah, kalau pasien lansianya itu mobilisasinya kurang, lebih baik menggunakan laksatif stimulan dibandingkan bulking agent. Kemudian konsumsi minyak mineral secara oral, nah itu bahaya ya bagi lansia yang berbaring di tempat tidur karena menghirup tetesan minyak dapat menyebabkan pneumonia. Kemudian laktosa mungkin pilihan yang terbaik ya dalam situasi ini. Kemudian penggunaan obat pencahar secara teratur mempengaruhi cairan elektrolit yang menyebabkan efek samping yang signifikan. Nah, pada pasien diabetes, bulking agent ini aman, ya bermanfaat bagi pasien-pasien yang tidak dapat meningkatkan asupan makanan yang berserat. Nah, penggunaan laksatif yang mengandung laktosa dan sorbitol ini bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Kemudian pada pasien dengan pasien paliatif atau terminal, pencegahan konstipasi sangat penting pada pasien end life atau pasien terminal. Ya, rehidrasi dan pemberian profilaksis laksatif suppositoria sangat penting bagi pasien terminal dengan kesulitan asupan oral atau enteral serta adanya gangguan feses pada usus. Jika ditemukan masa feses yang mengeras dan rektum penuh, ini direkomendasikan klisma dengan gliserin ya. Jadi lewat rektal atau dokusat suppositoria. Jika feses lunas, stimulan laksatif seperti sena, bisokodil dapat digunakan. Di sini laktosa dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif, namun dapat menyebabkan terjadinya perut kembung dan kemudian terjadinya hipotensi postural atau pergeseran cairan ke dalam lumen usus. Nah, sebenarnya konstipasi ini kan termasuk minor illness ya. Penyakit yang gampang ditangani secara suami dikasih atau penggunaan obat-obat bebas ya. Namun ada beberapa kondisi konstipasi yang harus ditangani dengan serius ya. Jika konstipasi itu terkait dengan kolostomi ya. Jadi kalau pasiennya mengalami pembedahan kolostomi, nah perlu juga dipilihkan pencahar yang sesuai. Kemudian pada pasien DM ya, pencahar-pencahar hindari pencahar-pencahar yang mengandung gula. Kemudian pada penyakit jantung, hindari pencahar yang mengandung natrium. Kemudian pada penyakit gagal ginjal kronis. Nah, ini perlu penyesuaian dosis ya sesuai dengan pengacu pada serum kreatinin dan clearance kreatinin. Kemudian pada pencahar salin ya yang terdiri dari magnesium, potasium, fosfat. Nah, ini harus digunakan hati-hati ya pada pasien dengan gagal ginjal kronis. Kemudian pada pasien yang sulit untuk menelan ya jangan dikasih performing ya. Performing yang pencahar yang mengembang membentuk gel itu jangan dikasih karena dapat menyebabkan obstruksi di bagian esofagus. Jadi terjadi penyumbatan di bagian esofagus. Oke, itu saja dari materi konservasi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, kalau belum ada, kita lanjut minggu depan, luring ya, dengan materi diare. Oke, oke, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.